Kita akan belajar, mungkin kalimat ini akan mengagetkan saudara. Tidak semua masalah atau persoalan dalam hidup kita itu harus didoakan, apalagi diselesaikan. Coba renungkan baik-baik. Tidak semua masalah atau persoalan dalam hidup kita itu harus didoakan, apalagi diselesaikan. Kira-kira amin atau aman? Loh, saya tanya ini. Mendengar pernyataan ini, apa reaksi saudara? Kaget, apalagi heran, bingung, apalagi cepat. Saya ulangi lagi ya, mungkin ada yang belum nyambung. Tidak semua masalah atau persoalan yang kita hadapi itu harus didoakan, apalagi diselesaikan. Itu enggak semuanya. Jelas? Heran, kaget, bingung. Ayo yang lain cepat. Enggak biasa. Unusual, enggak biasa. Apalagi? Kalau enggak pulang ya, ayo. Kalau enggak jawab pulang. Apalagi? Enggak semuanya. Ayo. Apalagi? Apa? Kok bisa? Iya, oke. Bagus. Seorang lagi ayo, supaya lengkap. Unusual, kaget, heran. Ya, kok bisa? Setuju. Wah, ini dia tepuk tangan buat yang setuju. Ayo tepuk tangan. Oke, kalau sudah ada kata yang menjawab setuju, lanjut sekarang ini. Berarti ada yang setuju, bukan? Mengapa tidak semua hal itu harus didoakan apalagi diselesaikan? Mari kita buka kitab Ulangan pasal yang ke-8. Nah, kita belajar ini kitab Ulangan pasal yang ke-8. Ya, ayat 2. Judulnya dulu. Ya. Judulnya itu luar biasa. Apa? Bersyukur kepada Tuhan karena karena banyak kebaikannya. Lagi sekali, Ulangan 8 perikop ini judulnya menarik. Bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Nah, kalau saudara mikir kata karena kebaikannya, itu konotasi pikiran kita, Papa kita itu baiknya itu seperti apa? Ayo sebelum kita baca nanti. Tak terbatas, apalagi kalau kita baca bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Logikanya kalau kebaikannya ya baik banget. Suka nolong, betul? Ada yang memberkati dan yang enak-enak pokoknya. Tapi lihat ayat 2, saudara. Ini loh kebaikannya yang seringkali kita lupakan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Yahweh Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengar, ini masih bicara soal kebaikannya. Dengan maksud ngapain? Merendahkan hatimu. Dan mana baiknya? Ayo, mana baiknya? Merendahkan hati, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Jadi Yahweh Tuhan Papa kita ngapain? Merendahkan hati kita, lalu membiarkan engkau kenyang tiap saat. Ayo membiarkan bagaimana? Engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Yahweh. Ayo jujur, apakah ini kebaikannya? Nah, betul tidak? Kontradiksi bukan? Mana baiknya? Merendahkan hati kita, membiarkan lapar, membiarkan dicobai, waduh semuanya nggak enak. Maka itu saya ulangi lagi. Hari ini kita akan belajar tidak semua persoalan masalah yang kita hadapi harus kita doakan, apalagi minta diselesaikan. Kadang-kadang Papa membiarkan kita harus melewati itu semuanya. Enggak amin sih, duit, enggak ngamen semua aku bilang duit begitu. Amin. Jadi siapa saja yang hari-hari ini sedang dalam masalah-masalah yang enggak enak, tunggu dulu, jangan minta doa. Maka itu yang kalau ada orang Kristen di sini,
hobinya SMS kiri kanan, telepon kiri kanan, titip doa ya, titip doa bertobat hari ini. Yang suka titip doa itu, tolong doakan ya, masalah anak saya, masalah ini, masalah, tolong doakan. Hari ini stop semua. Ada waktunya Papa mengizinkan itu. Dan yang luar biasa, saudara, dia tetap berkata bahwa itu kebaikan yang dia berikan kepada kita. Sulit dimengerti, tapi itulah fakta. Lalu untuk apa? Dua hal yang kita temukan. Satu, untuk merendahkan hatimu. Catat itu. Dua, supaya kita ini sendiri tahu isi hati kita itu apa kepada dia. Saya ulangi, ada dua alasan yang Papa izinkan kita mengalami semuanya itu. Yang pertama, untuk merendahkan kita. Ini yang gak enak dalam hidup ini. Saudara, apa kata lain direndahkan? Arti kata yang direndahkan? Dihina, betul. Diapakan lagi? Kata lain direndahkan. Dihina, dilecehkan. Betul, gak dihargai. Pokoknya semua gak enak. Kenapa dia mengizinkan itu? Kalau yang ini alasannya gampang. Setuju nggak kalau saya katakan kalimat ini? Pada dasarnya semua manusia itu sombong. Ya atau tidak? Pada dasarnya semua kita ini sombong. Maka itu sesekali dia izinkan kita untuk dia rendahkan kita supaya kita nggak sombong. Tapi yang kedua ini, entah di ayat berapa itu ya? Ya, masih ayat 2 menjelang bagian terakhir. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, yang kedua ini yang agak sulit. Kenapa? Kalau kita nggak berhati-hati membaca, maka muncul sebuah pemikiran. Oh, kalau begitu Papa kita nggak maha tahu dong. Kenapa? Hanya untuk mengetahui isi hati kita taat atau tidak, dia harus menguji kita, mencobai kita. Bisa nggak soal berpikiran seperti itu? Berarti dia nggak maha tahu. Jawabannya kira-kira dia tahu atau tidak. Nah, lalu siapa yang nggak tahu? Nah, puji Tuhan, pintar semua kalau begitu. Dia tahu kita ini nurut atau tidak, isi hati apa, isi hati kita dia tahu. Cuma kita yang seringkali tidak pernah tahu kita ini ngapain. Nah, inilah bagian yang paling sulit dalam hidup. Saudara, kalau kita lapar, itu nggak bisa bohong. Yang sebelah pasti tahu perutnya bunyi. Betul nggak? Nggak bisa bohong. Mulut ngomong, aku nggak lapar kok, aku kenyang kok. Tunggu aja bunyi atau enggak sebentar. Oke? Apa saja, ya, itu bisa kita nggak bisa kita sembunyikan, orang pasti tahu. Tapi hanya ada satu tempat di hidup kita ini, yaitu hati kita, yang orang lain nggak pernah tahu isi. Suami istri yang sudah kawin 60 tahun, 70 tahun sekalipun, tetap nggak akan tahu isi hati masing-masing. Kira-kira ya atau tidak? Orang tua dengan anaknya nggak bisa nebak isi hatinya itu apa. Anak pada orang tuanya pun nggak bisa nebak. Pokoknya isi hati kita itu tempat yang paling rahasia. Yang bisa tahu hanya diri kita dengan Bapa kita di surga. Tidak ada orang yang ketiga yang bisa tahu. Nah, uniknya lagi, saya nggak bisa jelaskan lebih detail bagian ini. Setan pun tidak pernah bisa tahu isi hati kita. Ini sangat rahasia. Setan bisa membaca pikiran kita. Dia bisa, tapi hati tidak bisa. Telepati itu orang bisa baca pikiran orang, tapi hati tidak, saudara. Ini yang luar biasa. Orang bersahabat baik sekalipun, isi hati nggak akan bisa ketahuan. Yang tahu cuma diri kita dengan Tuhan.
Maka itu kita perlu dicobai ini untuk mengetahui apa yang di dalam sini. Orang boleh berkata, wah aku ini sabar loh, wah aku ini baik loh. Ngomonglah sampai berbusa mulutnya. Caranya tahu dia baik atau tidak bagaimana? Taunya dia baik atau sabar bagaimana? Atau tidak? Iya, nah harus dihadapkan pada satu masalah. Maka itu perlu hal-hal seperti itu. Kalau saudara sudah menyetujui dengan contoh yang barusan ini, maka sekarang saudara bisa nangkap mengapa tidak semua masalah atau persoalan harus diselesaikan. Loh ya atau tidak? Tujuannya supaya lupa lagi. Merendahkan hati. Ya, bukan itu. Yang kedua ini, supaya kita sendiri tahu isi hati kita itu kemana. Jadi, saya ulangi lagi, tidak semua masalah atau persoalan dalam hidup kita harus didoakan. Ada hal-hal tertentu yang Papa biarkan kita untuk menghadapi itu. Dan itu nggak enak. Tapi harus. Lanjut atau pulang? Belum selesai loh ini tanya. Lanjut atau pulang? Lanjut ya. Oke. Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17. Aduh. Hati ini memang kurang ajar betul kok saudara. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Kalau ada yang bawa terjemahan NLT, New Living Translation, boleh ditolong ya, baca nanti. Betapa liciknya siapa hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Artinya lebih licik dari yang paling licik. Waduh, ngeri sekali. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ada yang bawa New Living Translation? Ada? Silakan. Andrew baca yang kuat. The heart is deceitful above all things and deceitful above all things and desperately wicked. Tunggu. Desperately wicked. Sangat. Itu kalau bahasa Jawa paling tepat. Bejat. Nah itu paling cocok. Nggak ada Indonesianya itu. Desperately wicked. Terus? Who can know it? Nah, who can know it? Siapa yang tahu hati seperti itu? Saya masih ingat waktu saya ngajar anak-anak remaja, bicara tentang hubungan orang tua dengan anak-anak. Biasanya anak-anak remaja itu kalau sudah mulai jatuh cinta gitu, ayo jujur ya, biasanya mamanya atau pacar yang diturutin. Biasanya toh kayak nggak pernah muda aja dulu ah. Mengapa anak-anak remaja itu kalau sedang kasmaran, bahasa Jawanya mama papa pasti jadi musuh. Betul nggak? Padahal papa mama nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba aja anak itu pasang jarak. Terus di pintu kamar ditulis me only. Me only. Maksudnya apa? Nah itulah anak remaja. Maka itu yang sedang punya anak remaja, jaga-jaga. Ya, tiba-tiba aja mereka bisa jadi musuh. Nah itulah bukti. Jadi waktu saya ngajar pada anak remaja tentang sikap hati. Nah tiba-tiba mereka bertanya, Om, apa itu Om yang lebih licik daripada yang paling licik? Aduh ini salah ngomong. Apa saya nerangkan? Saya nggak pernah siap ada pertanyaan seperti itu. Tapi Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus beri saya hikmat supaya anak remaja ini tahu. Oke, begini. Siapa tahu belut? Ada yang tahu belut nggak? Ya. Oke. Licin atau gampang dipegang? Nah, belut kecemplung oli. Bayangkan. Bayangkan. Ayo. Bisa bayangkan. Sudah licin kayak begitu. Masuk ke oli. Aduh. Nah, itulah hati kita. Kenapa? Saya mau ngomong tadi. Itulah hati kita. Begitu liciknya. Maka itu saudara,
Mengapa Amerika ini satu-satunya negara di dalam pengadilan itu perlu juri? Juri ya istilahnya itu ya. Kenapa? Karena ini masalah penting. Jadi hakim dan jaksa itu takut untuk membuat suatu vonis. Karena tidak ada orang yang bisa tahu isi hati orang. Hakim dan jaksa akan disebut just, adil, kalau mereka bisa baca hati terdakwa. Nangkap gak maksudnya? Karena semua orang buat apa saja, itu kan dari hatinya. Nah ini gak bisa dibaca orang. Maka itu pengadilan perlu saksi. Tapi di Amerika ditambahkan gak cuma saksi tapi juri. Siapa yang pernah jadi juri di sini? Dipilih itu kan pilihnya random, acak ya. Itu berat sekali loh saudara. Maka itu kalau pengadilan-pengadilan Amerika ini yang paling sulit itu ya jurinya ini. Aduh bagaimana ini? Maka itu dipilih dari semua orang. Tergantung mereka profesinya gak peduli apa saja. Karena hanya untuk mengambil sebuah keputusan setelah mendengar semua itu secara rinci. Karena gak ada yang bisa tahu isi hati orang itu. Maka itu gak ada hakim yang adil di dunia. Hanya Tuhan yang adil, karena dia yang paling tahu isi hati kita itu apa. Nah inilah masalah dalam hidup kita. Kenapa suami istri ada pertengkaran? Masalahnya ini tadi. Karena saling curiga. Betul nggak? Karena tidak bisa tahu isi hati masing-masing. Maka curiga. Jangan-jangan. Nah, kalau sudah ada kata jangan-jangan, jujur, bisa fair atau enggak? Nggak bisa. Karena jangan-jangan itu sangat labil. Maka itu Papa perlu menguji kita, mencobai kita, supaya kita sendiri tahu isi hati kita. Ayo jujur. Ada orang bertanya gini kepada saya, ya tapi kenapa Tuhan nggak mau langsung ngomong kepada saya, isi hati saya itu apa? Ayo jujur saya tanya. Kalau Tuhan ngomong jujur tentang hati kita, kita pasti bantah nggak? Ayo jawab, kita pasti bantah nggak? Ya itu kurang ajarnya kita, ada gitu aja. Sudah salah, bantah lagi. Itulah kita. Maka itu, daripada Tuhan gegeran dengan kita, tahu kata gegeran? Daripada Tuhan arguing dengan kita, yang rugi siapa? Kalau kita, Tuhan bantah dengan kita, yang rugi siapa? Tuhan dong, kok kita? Yang rugi Tuhan, ngapain pada orang goblok-goblok gini? Loh kok bisa Tuhan yang rugi gimana? Sorry jangan tersinggung. Loh betul nggak saudara? Yang rugi itu Tuhan, bukan kita. Maka itu daripada dia bantahan dengan kita, kalau toh aku beritahu kamu sesungguhnya isi hatimu apa, toh kamu ngelawan, ya sudah aku kasih ini, tahu sendiri kamu nanti. Amin. Ya. Jadi sekarang setuju? Yang tadi jawab bingung, unusual, heran, kok bisa? Mengapa tidak semua masalah atau problem kita harus diselesaikan? Tahu jawabannya? Kenapa? Bukan karena kita kurang ajar. Loh betul enggak? Karena kita ini kurang ajar. Dikasih tahu bantah lagi. Supaya kita tahu sendiri apa isi hati kita. Supaya hati ini lurus, supaya enggak jahat. Ayat 10. Masih Yeremia 17 tadi ya. Ayat 10. NLT siapkan juga. Aku Yahweh yang apa? Menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Silakan Andrew NLT-nya. I the Lord search the heart. Search the heart. I try the reins. Try. Rain, oke. Okay. Terus? Even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings. Amin. Jadi, masalah kita akan selesai setelah kita tahu, oh ini isi hatiku. Ngerti maksudnya?
Sehingga kita sendiri yang mengambil sebuah keputusan bahwa masalah ini baik atau tidak untuk diriku. Betul tidak, saudara? Kalau kita rendah hati dan ketika kita salah, lalu sebuah keadaan yang kita hadapi menunjukkan bahwa kita salah, betapa kurang ajarnya kita kalau kita membantah fakta itu. Betul tidak? Loh, kurang ajar enggak? Bukan Tuhan yang menghakimi kita, tapi keadaan itu, kejadian itu yang akhirnya menunjukkan, oh, aku ini begini toh. Nah, kalau saudara mengerti kebenaran ini, maka saudara kan bisa menolong orang-orang lain yang sampai hari ini masih menanyakan, mengapa kalau memang dia itu maha tahu, lalu menciptakan buah pengetahuan baik dan jahat, masih ingat? Yang ada di tengah-tengah taman itu, kenapa? Nah, kalau saudara sudah nangkap sampai di sini, arti ulangan 8 tadi, mengapa tidak semua masalah dan persoalan itu harus kita diselesaikan, apalagi dengan doa. Tahu ya sampai di sini, lagi sekali pelan-pelan supaya saudara bisa ngikuti. Saya ulangi lagi. Kalau tidak perlu orang lain memberitahu tentang isi hati kita, dan itu salah. Tetapi peristiwa atau kejadian atau keadaan yang kita hadapi itu memberitahu kita sendiri, oh, aku ini begini tuh. Dan kita masih membantah. Ayo katakan untuk diri kita sendiri, kita ini orang apa? Ayo jawab, orang apa? Coba katakan satu kata saja. Bukan orang lain yang memberitahu, keadaan itu memberitahu bahwa kita ini seperti ini. Tapi kita masih bantah. Ayo coba sebutkan satu kata aja. Apa kita ini? Apa? Goblok. Apa lagi? Sombong dan keras kepala. Apa lagi? Dablek. Apa lagi? Apa? Oh no. Terus apa lagi? Itulah kita. Kalau bukan orang yang memberitahu, tetapi keadaan yang kita hadapi itu memberitahu kita siapa kita sesungguhnya. Dan secara dasar hati kita setuju, benar aku seperti itu. Tapi kita masih bantah lagi. Ayo, Tuhan yang paling tahu isi hati kita. Kalau ngelihat kita model seperti itu, tentu kira-kira kayak apa rasanya? Kulkut dan betul. Terus orang kayak begini nih, siapa yang bisa beritahu lagi? Betul tidak, saudara? Keterlaluan betul. Maka itu saya ulangi, tidak semua masalah atau persoalan yang kita hadapi itu harus diselesaikan, apalagi didoakan. Nikmati saja bahwa itu baik untuk kita. Amin. Itu baik untuk kita supaya kita tahu. Sudah, saya kembali. Jadi sekarang kalau ada orang tanya kepada saudara, kalau Tuhan Maha tahu, kenapa dia harus buat buah itu di tengah taman itu? Jawaban saudara, apakah itu Tuhan menjatuhkan? Ayo, jawabannya apa? Kan logika kita, wah Tuhan jebak dong, Tuhan jebak dong. Kalau memang dia tahu Adam dan Hawa akan begitu, kenapa harus ada buah itu? Ayo jawab, dia jebak atau tidak? Tidak. Lalu apa? Tuhan percaya, yang nggak percaya siapa? Diri kita nggak tahu, betul. Oke, saya berikan 2 ilustrasi. Yang pertama secara umum, siapa masih ingat? Mungkinkah di dunia ini ada sekolah, apalagi university, yang iklannya inilah satu-satunya university di dunia, tidak ada ujian langsung lulus sarjana? Ada yang mau kuliah di situ tidak? Ada orang Indonesia. Bener ya? Saudara, kenapa sekolah begitu kok nggak laku? Nggak pakai ujian, langsung lulus. Kenapa nggak laku? Kualitasnya, ini nggak mungkin lah. Atau begini, kalau saudara punya teman, ya dari semester 1 sampai semester terakhir sebelum dia ujian akhir lulus, itu memang nilainya A semua. Nah, menjelang ujian akhir, mungkinkah mahasiswa ini berkata begini kepada profesornya, Prof, inilah
Bukti bukan bahwa dari semester 1 saya ini A semua, B-nya aja nggak ada. Kalau gitu nggak usah ujian dong supaya saya langsung lulus S1. Profesor akan bilang apa? Ayo, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Padahal bukti dia A semua dari semester 1. Kenapa tetap harus diuji yang terakhirnya? Iya, requirement. Oke, itu untuk siapa? Untuk dia sendiri bukan? Profesor berkata, oh aku sih percaya, memang buktinya nilaimu A semua. Tapi kamu yang perlu mengetahui hasil akhir ini, bukan aku. Seperti itu, Papa meletakkan buah pohon pengetahuan baik dan jadi tengah taman itu bukan untuk menjatuhkan. Sama seperti mahasiswa itu kalau harus ikut ujian akhir, bukan mereka, para profesor, dosen menjatuhkan. Enggak, dan itu harus dilewati. Untuk mengetahui dia mampu atau tidak sampai akhir ini. Jadi saya ngerti tidak semua masalah atau persoalan yang kita hadapi harus diselesaikan. Jadi yang tadi saya berkata heran, kok bisa, unusual, kaget. Jadi sekarang sudah tahu jawabannya tidak? Ya sudah, supaya kita tahu. Nah, contoh yang kedua, ini nggak ada tapi ilustrasi saja. Ada seorang pendeta punya jemaat, kebetulan tetangga persis. Nah, jemaat ini pandai besi. Tahu pandai besi? Yang zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Yang pakai api sos itu dipompa pakai kaki begini, ya. Nah, tetangga ini jemaat ini sangat rohani. Nah, begitu besinya sudah merah, terus dia harus pukul bukan tang dan sekuat tenaga. Tiap kali bunyi tang, langsung kalimatnya muncul gara-gara Adam. Tiap kali tang, gara-gara Adam. Pendeta ini pusing. Sudah dikasih tahu berkali, bang nang di bang. Halah, kau tidak bisa ketmangkon nih gua. Nah, pendeta ini sudah memberitahu begitu. Jangan nyalakan Adam, sudah lama mati dia itu. Iya, tapi gara-gara dia yang makan buah itu, kan ada kutub bukan? Maka dengan berpeluh, dengan keringatan itu, kamu akan makan rezekimu. Nah, jadi jemaat ini nyesal gara-gara Adam, sehingga terus keringatan semua, dia perlu dapat uang begitu. Sudah berkali-kali dikasih tahu oleh pendeta ini jemaat tetap gara-gara Adam. Lama-lama kuping ini nggak enak dengernya. Satu hari pendeta ini berdoa, Tuhan beri saya hikmat supaya jemaat ini nggak ngomongin Adam terus. Bagaimana caranya? Tuhan jawab doanya, dia dapat ide. Suatu hari dia bilang pada istrinya, ibu pendeta, mah tolong belanja, masak yang enak sekian macam. Kita akan undang jemaat kita sebelah ini untuk makan nanti malam. Si istri pendeta bingung. Ada ulang tahun? Enggak. Lalu kenapa? Sudahlah pokoknya kamu ke pasar masak. Nah, waktu istrinya belanja ke pasar, si Pak Pendeta cari tikus. Bukan untuk dimasak, bukan untuk dimasak. Ya, cari tikus. Dia dapat. Nah, terus diikat tikusnya, diikat. Si istri masak. Nah, sore-sore sudah selesai. Berapa saat tetangga sudah mau datang, jamnya itu. Terus tanpa sepengetahuan istrinya, si pendeta ini cari tempat yang agak berat tutupnya, ditaruh persis di tengah-tengah meja, dikelilingi masakan istrinya itu, terus tikusnya dilepas. Tapi kan ditutup. Nah, terus pesan, mah jangan dibuka yang ini. Masakan apa itu? Sudahlah, kamu gak usah tahu. Terus tetangga datang dengan anak-anaknya semua. Oke, silakan makan. Ini semua masakan istri saya. Tapi yang tengah ini jangan dibuka ya. Nah, saudara, terus pendeta bilang, kami nggak ikut makan supaya kalian bebas. Jadi kami tunggu di dalam saja. Si istri pendeta bingung, kenapa kita nggak boleh ikut makan? Lalu apa yang di tengah tadi itu? Nggak ada. Udah, pendeta dengar ting 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 makan enak gitu. Sudah semua makanan dicobai. Nah, kalau saudara jadi tetangga itu, saudara bagaimana? Penasaran. Penasaran. Apa yang di tengah ini ya?
Bisa bayangkan. Lalu dalam ilustrasi itu si jemaat ini noleh ke dalam. Ya nak pendetanya ngeliatin atau tidak. Ya namanya manusia, dia ingin tahu apa isinya yang tengah itu. Begitu dia buka, tikus lompat. Maka istri, anak-anaknya dan dia lompat juga kaget. Jedar, wah sudah berantakan. Meja itu terbalik. Lalu pendeta itu keluar. Nah, bukan cuma gara-gara Adam, gara-gara kamu juga ini berantakan semua sekarang. Ngerti ilustrasi itu, saudara? Nah, itulah kita. Sudah dikasih tahu, jangan dibuka. Jadi bertobat, jangan suka nyalakan Adam lagi. Ternyata hidup berantakan, ternyata gara-gara diri sendiri juga. Sudah dibilang yang ini jangan, yang itu boleh. Tapi kita ngotot. Tahu sekarang? Jadi setuju, tidak semua masalah, persoalan harus diselesaikan. Amen. Lalu kalau nggak diselesaikan diapakan? Ayo jawab, diapakan? Salah kalau didiemin. Dinikmati. Betul nggak? Enggak, amin. Dinikmati. Gak perlu kecapi ngalamin pahitnya nggak enak, betul. Nikmati, saudara. Karena kalau kita bisa menikmati, lah itu dia lebih enak itu pasti. Karena apa? Disitulah kemenangan kita dalam hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga. Jadi tidak semua masalah itu diselesaikan. Itu kalau kita sudah baca tadi Yeremia 17 ayat 10-nya, Papa kita itu penguji hati dan penyelidik batin. Wah, luar biasa. Untuk kita, bukan untuk dia. Dia sih maha tahu. Maka itu hati kita ini penuh dengan misteri. Hati kita penuh dengan rahasia yang gak ada orang lain tahu. Tapi begitu masalah-masalah itu diizinkan Papa kita terjadi dalam hidup kita, maka kita akan melihat, oh iya, aku ternyata masih seperti ini. Jadi jelas di Ulangan 8 tadi bahwa dia merendahkan hati kita, dia mencobai kita dengan maksud itu tadi, supaya kita sendiri tahu apa yang ada di dalam hati kita ini. Maka itu perlu sekali kita mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup ini. Karena itu baik untuk kita semua. Amin. Itu sangat baik. Kok kita ingat hidup Yusuf contohnya. Siapa yang masih ingat? Hidupnya penuh penderitaan tidak sebelum dia jadi orang nomor 2 di Mesir itu. Sangat penuh penderitaan. Bayangkan. Dibuang ke sumur. Mana enak? Bukan kodok. Bebas sebentar. Dijual jadi budak. Dari anak emas, anak kesayangan jadi budak. Tapi Tuhan baik. Potifar sayang dia. Baru enak sebentar. Istri Potifar cari masalah. Dia masuk dalam penjara lagi. Ayo pertanyaannya. Ada dosa dia? Enggak. Tapi penderitaannya luar biasa. Dia enggak mau. Tapi ya harus mengalami itu. Coba bagi yang belum tahu ya bagaimana apa itu cara mereka memenjara Yusuf. Coba buka Mazmur 105 ayat 17 18. Ya, Mazmur 105 ayat 17 18. Ngeri, saudara, cara mereka memenjarakan Yusuf. Tapi anak muda ini hebat. Nah, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Siapa dia? Yusuf yang diapakan? Dijual menjadi budak. Lihat ayat 18. Mereka ngapain? Mengimpit kakinya dengan tali rafia, begitu. Dengan apa? Belenggu, bukan karet, enak aja. Lehernya masuk ke dalam besi, bukan kalung berlian nih. Ayo jujur, enak enggak ngalami seperti itu? Ada bedanya itu LLT-nya? Oh, masih riset ya. Saudara lihat, ini hukuman yang dialami Yusuf. Ingat, tidak ada dosa. Betul? Tidak ada masalah. Seharusnya Yusuf ngomel gak? Jawab, seharusnya Yusuf ngomel tidak?
ngomel. Apalagi dia masuk penjara karena dia taat pada hukum kekudusan, tidak mau berzina. Maka itu saya sering ngajar, untung Yusuf bukan orang Indonesia. Kalau dia orang Indonesia, rusak rencana Tuhan. Loh, apa hubungannya? Dengar baik-baik. Potifar, ya, kalau saudara baca, itu pejabat eselon 2. Kalau istilah Amerika eselon 2 itu apa ya? Jadi langsung yang di bawah orang nomor 1. Karena dia itu pemimpin pengawal raja. Jadi posisinya cukup tinggi. Nah, orang Indonesia rata-rata, memang nggak semua, tapi rata-rata itu kan penjilat pejabat. Betul nggak? Maka itu pemerintah Indonesia rusak. Yang rusak ya yang rusak rakyatnya, orang-orang kaya itu, yang suka nyuap pejabat-pejabat itu. Nah, dalam logika orang Indonesia, kalau ada istri pejabat eselon 2 mau tidur dengan orang ini, logikanya kalau Yusuf orang Indonesia, wah, selamat aku ini. Ya, betul nggak? Pasti nasibku akan lebih baik. Apalagi Yusuf bisa berargumentasi, Tuhan, itu bukan karena aku loh, tante itu yang goda terus, bukan aku. Loh, Yusuf bisa protes itu enggak, ngomong, bukan aku loh Tuhan. Kalau saudara baca di Kejadian 39 ayat 10-11 dikatakan dari hari ke hari perempuan itu menggoda Yusuf. Kejadian 39 ayat 10 dan 11 untuk tidur dengan dia, tapi Yusuf tidak mau. Maka itu untung Yusuf bukan orang Indonesia. Kalau enggak bubar itu rencana Tuhan. Nah, ketika dia menolak, fitnah terjadi. Istri Potifar berteriak, tolong, aku mau diperkosa. Bukti jubahnya ketinggalan, habis dia. Betul nggak? Habis total, nggak ada kesempatan. Nah, bisa nggak Yusuf punya logika begini? Tuhan, kalau tahu taat itu upahnya penjara, lebih baik aku nggak taat waktu itu. Bisa nggak Yusuf berpikir seperti itu? Ini yang luar biasa. Dia nggak pahit hati kepada istri Potifar. Dia nggak nyumpai istri Potifar. Enggak, saudara. Itu yang luar biasa. Saudara baca kisah Yusuf, nggak ada satupun kepahitan dan kemarahan pada istri Potifar. Dan lihat, dia dipenjara lebih dari anjing gila. Mau lari kemana? Kakinya dirantai, lehernya pun dirantai. Ayo mikir, mengapa dia diam? Dan mengapa dia nggak protes baik kepada Tuhan, baik kepada istri Potifar? Dan ingat, dia divonis tanpa diadili. Karena Potifar orang penting. Dia cukup ngomong pada pengadilan, penjarakan dia, habis. Berarti Yusuf pun tidak ada kesempatan untuk appeal atau membela diri, nggak ada. Secara fakta, harapannya ke siapa? Nggak ada. Tapi lihat ayat 19. Mazmur 105, ini loh yang mengagetkan saya. Dia masih punya harapan. Ya, ayat 19. Bapa, ajari kami seperti Yusuf dalam nama Yesus. Sampai saat apanya? Firman-Nya sudah genap. Dan janji Yahweh membenarkannya. Mengharukan nggak? Nggak ada jalan. Kepada manusia tidak mungkin, saudara. Tapi Yusuf masih tetap berharap. Sempat kita menemukan sedikit kekecewaan dia. Masih ingat kalau saudara nanti baca di Kejadian 41, waktu dia masih di penjara, terus ada 2 inmate-nya yang mimpi, masih ingat? Terus mereka kan bingung. Mimpi itu apa artinya? Coba bayangkan. Kalau Yusuf itu kita, terus ada 2 orang teman sepenjara kita itu datang ke kita, tolong artikan mimpiku. Kalau seorang orang Jakarta coba, boro-boro kamu, aku juga nggak tahu nasibku gimana. Boleh nggak Yusuf berpikir seperti itu? Loh, renungkan ini. Kalau sampai Yusuf bisa mengerti arti mimpi mereka 2, berarti Yusuf ngapain?
Dapatnya dari siapa? Arti mimpi itu. Ayo, dapatnya dari siapa? Arti mimpi itu. Dari Tuhan. Nah, kalau Yusuf dapatnya dari Tuhan, berarti dia ngapain kepada Tuhan? Berdoa. Boleh nggak saya balik lagi? Kenapa dia nggak doa sendiri, nasibku ini bagaimana? Lu nyata tidak cepat mikir itu. Ya. Harusnya Yusuf kecewa. Harusnya. Tapi itu yang saya kagum. Harusnya dia kata gini, Tuhan, dua orang itu aku doa, Tuhan jawablah, aku ini bagaimana? Boleh Yusuf mikir seperti itu? Tapi enggak, saudara, itu yang saya heran. Akhirnya yang satu mati, satu bebas. Nah, waktu yang satu bebas, Yusuf ini menurut saya, dia sempat mengungkapkan kekecewaannya. Pesan apa dia pada yang bebas? Ingat aku ya, wajar bukan? Maksud Yusuf di situ saya bisa, mungkin dia ngarepin apa dari orang ini. Tapi itu wajar sebagai manusia. Tapi Alkitab menulis, nanti baca pasal 41, orang ini lupa. Ditulis begitu. Ada yang bisa nyarikan dulu enggak? Di pasal 41. Dia lupa. Kira-kira dia sengaja lupa atau Tuhan yang buat dia lupa? Nah ini loh saudara. Papa kita yang buat orang ini lupa. Apakah Tuhan kejam kepada Yusuf? Jawabannya apa? Apa Tuhan kejam? Enggak, lalu ngapain? Nah, Yusuf diizinkan mengalami itu. Maka itu kalau di hidup saudara ada orang-orang yang sengaja memfitnah saudara, sengaja buat jelek kepada saudara, jangan diurusi. Oh enggak, amin sama satu. Jangan diurusin, nikmati saja. Apalagi lapor polisi, awas. Biarkan saja. Karena mungkin Tuhan izinkan. Sudah ketemu ayat itu? Ayat berapa itu? 40? Oh itu kau bukan pasal 40. Woi, tepuk tangan buat Pak Pendeta Melki. Tepuk tangan dong. Ayo kita lihat. Kejadian 40 ayat 23. Ini luar biasa saudara. Kok bisa dia lupa? Oke. Melki terjemahan apa itu? Ayatnya, Alkitabnya. Terjemahannya apa? Bahasa Indonesia? Oh, bahasa Inggris ada. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Terjemahan bahasa Inggris apa? But the chief cupbearer did not remember Joseph, he forgot him. Ya. Lihat, sepertinya papa sengaja. Tapi kenyataannya, apakah Yahweh Tuhan lupa? Enggak, cuma tunggu waktunya saja. Maka itu kalau saudara bisa hidup seperti Yusuf. Ya, waktu saya mempelajari hidup Yusuf itu mengagumkan. Saudara lihat, di perjanjian lama itu enggak sampai 3 orang yang sampai hari matinya enggak punya catatan dosa. Dan salah satunya adalah Yusuf. Tidak punya daftar dosa. Saya jadi ingin tahu, kok bisa Yusuf anak muda ini gak punya daftar dosa sampai dia mati? Gak ada. Abraham punya daftar dosa, Musa punya daftar dosa, Daud punya, wah Salomo lebih banyak lagi. Tapi Yusuf ini enggak. Jadi saya tanya, Papa, bagaimana Yusuf ini bisa nggak punya daftar dosa? Lalu begini, Yahweh Tuhan mengajar saya. Yusuf itu bisa menikmati dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Ulangi ya, 1, 2, 3. Yusuf bisa menikmati dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Loh kok tertawa? Berani berkata, saya mau menikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Mau? Lo gak mau ya rugi gitu aja. Ucapan 1, 2, salah awas. Ulangi 1, 2, 3. Saya mau menikmati senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan. Maka itu saya berkata, orang Kristen yang gak suka Lombok belum Kristen.
Loh, hubungannya apa? Kan makan rica itu kan pedes, saudara. Nah, kalau saudara sudah suka pedes, berarti suka siap menderita. Loh, serius ini saya berkata. Siap menikmati dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu? Amin. Hah, khotbah? Amin.